Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya Lucia Dwi Safitri dari SMP Negeri 2 Bandung. Saya Subaah dari SDN Sukamana 2 Kecamatan Tanara. Dan saya Erni Susulawati dari SDIT Siva Fikriya Cikande. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Bu Subaah. Apa kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Subaah bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti yang pernah kita diskusikan kemarin ya, bahwa Bu Lucy saya akan melakukan pengamatan ketika Ibu melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat. Baik Bu. Baiklah Bu Lucy, sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan disepakati bersama, yaitu saat coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu Lucy sebagai coach harus melalui prinsip coaching, yaitu kemitraan, mendorong proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, siap. Oke, nah dalam rubrik penilaian nanti, kira-kira kompetensi apa yang dinilai selama melaksanakan coaching nanti? Kalau menurut saya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan selama saya melakukan proses coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif atau menyimak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah Bu Lucy, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan dinilai atau diamati ya, diamati, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan atau menyimak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Lucy, yang mana yang akan Bu Lucy kembangkan? Kalau menurut saya gitu ya Bu ya, dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan sebelumnya, mungkin yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, dan juga sepertinya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, seperti itu ya. Boleh. Nah, sekarang kira-kira indikator keberhasilan dari kompetensi yang akan dinilai tadi seperti apa gitu ya Bu Lucy? Indikator keberhasilan yang nanti akan terlihat pada coach saya yaitu adalah di akhir sesi obrol kita, coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri secara mandiri gitu ya, dengan memaksimalkan potensi yang dia miliki. Oh, sangat bagus sekali Bu Lucy. Baiklah, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Lucy. Kita akan bertemu saat proses coaching nanti. Makasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Lucy. Ya, bagaimana kabarnya Bu Erni? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Lucy sehat? Alhamdulillah saya sehat. Jadi gimana ini Bu? Katanya Bu Erni sebelumnya mengabari saya ada yang mau diobrolkan. Masalah apa ya Bu? Benar Bu, saya pengen ngomongin tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi yang mau Bu Erni obrolkan dengan saya itu adalah masalah pembelajaran di kelas Bu Erni ya. Kalau boleh tahu masalah pembelajarannya seperti apa ya Bu? Boleh diceritakan? Iya Bu, jadi di kelas saya itu ada siswa yang
motivasi belajarnya sangat rendah Bu, kemudian kurang fokus. Jadi ya saya berharap pengennya kan semuanya fokus dan punya motivasi belajar tinggi gitu. Jadi yang saya simpulkan ya bahwa Bu Elni ini sedang mengalami masalah dengan siswanya, di mana siswanya itu dirasa oleh Bu Elni motivasi belajarnya rendah, ya gitu ya Bu ya. Kemudian ini berdampak pada kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, gitu ya Bu ya. Oh iya. Terus dari sesi obrolan kita hari ini apa yang mau Bu Elni dapatkan? Saya inginnya menurut saya maksudnya motivasi belajar yang tinggi, kemudian fokus dalam belajar, kemudian nanti hasilnya juga sangat baik dan lulusan baik. Jadi supaya murid-murid Bu Elni itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemudian juga ini sedikit banyak akan mempengaruhi fokusnya, meningkatkan fokus belajarnya juga ya Bu ya. Nah sekarang pertanyaannya, menurut Bu Elni nih, murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan juga fokus belajar yang tinggi itu seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Menurut saya murid yang motivasi belajarnya tinggi itu ketika dia aktif Bu, ketika ditanya oleh guru berjalan fokus ya, kemudian ketika ada yang tidak dipahami dia mau bertanya gitu Bu. Oh itu ya. Jadi yang aktif dijawab ya Bu ya, ketika ditanya langsung bisa menjawab gitu ya. Kemudian juga bertanya juga ya Bu ya kalau ada yang kurang dipahami gitu ya. Ada lagi mungkin Bu cirinya? Apa ya Bu ya? Mungkin punya catatan Bu ya. Jadi kalau dia punya catatan di bukunya, dia jadinya fokus. Kalau nggak fokus kadang-kadang tidak punya catatan, apa yang mau ditulis bingung. Jadi fokus itu kalau menurut saya punya catatan Bu. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya bahwa ciri murid yang motivasi belajarnya tinggi dan juga fokus belajarnya tinggi itu adalah yang aktif bertanya, kemudian juga aktif menjawab dan aktif mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Dan ini dibuktikan dengan adanya catatan di buku mereka ya Bu ya. Iya betul ya Bu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, menurut Bu Elni nih, murid Bu Elni dalam aspek tadi ya Bu ya, aspek motivasi dan juga fokus belajarnya itu sekarang tuh ada di level angka berapa Bu? Level berapa ya Bu? Kira-kira level 5 Bu. Jadi masih sangat kurang menurut saya. Level 5 ya Bu ya. Fokus Bu. Oke, jadi level 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tadi ya, kenapa bisa ada di level 5 gitu? Apa yang menyebabkan atau kendala yang menyebabkan murid ibu dalam hal motivasi dan juga dalam fokusnya itu ada di level 5? Mungkin dari faktor keluarga, faktor posisi tempat duduk, dan faktor pembelajaran ini Bu ya. Ya, jadi ada 3 faktor ya Bu ya yang mempengaruhi motivasi dan juga fokus belajar murid ibu, yaitu ada faktor keluarga, kemudian juga faktor posisi belajar dan juga faktor pembelajaran yang selama ini sudah Bu Elni lakukan. Boleh diceritakan lebih lanjut tidak Bu, lebih spesifik gitu ya, ketiga faktor tersebut? Untuk faktor posisi duduk, mungkin karena pengaruh sama tempat duduknya di depan atau di mana atau di belakang itu ngaruh Bu. Jadi ketika di depan itu menurut saya anak-anak itu lebih gampang fokus, jadi karena terpantau oleh guru, kemudian dari suara juga dapet gitu. Jadi tidak gampang meleng gitu. Untuk posisi proses pembelajaran mungkin pembelajaran yang saya lakukan masih monoton, kemudian anak-anak jadinya bosan kok gitu aja seperti itu. Dan ada lagi faktor keluarga itu mungkin anak-anak belum sarapan atau mungkin ada yang kurang kasih sayang dan maksudnya salahnya. Juga ya Bu ya kendalanya ya yang saya dengarkan tadi cukup banyak. Jadi yang tadi ya Bu ya, kembali lagi karena kendalanya cukup banyak gitu ya Bu ya. Menurut Bu Elni nih dari sesi obrolan kita hari ini, harapannya gitu ya, inginnya setelah dari sini gitu Bu Elni inginnya ada pencapaian dalam hal tadi ya Bu ya, aspek motivasi dan juga fokus itu sampai level berapa Bu?
sampai level berapa ya Bu? Mungkin level 7 Bu. Mudah-mudahan pengennya mah bisa lebih mudah-mudahan, tapi untuk level 7 berarti udah alhamdulillah sudah meningkat. Level 7 ya Ibu ya. Oke, level 7 kemudian berarti solusi yang bisa Bu Erni lakukan supaya bisa mencapai level 7 tadi ya Bu ya. Menurut Bu Erni seperti apa? Untuk faktor keluarga mungkin saya akan lebih berkomunikasi dengan orang tuanya, menanyakan lebih dalam ada apa dengan anak ini di rumahnya seperti apa, biasa ada gambaran Bu untuk menyelesaikan solusinya. Kemudian kepada anak juga saya melakukan pendekatan istirahat, juga harus bertanya dan mengamati seperti apa. Kemudian untuk posisi duduk ya mungkin saya lebih sering anak tersebut ditaruhnya di posisinya di depan dulu biar lebih fokus, kemudian tidak ada kesempatan untuk melengah gitu. Dan untuk metode pembelajaran ya mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya Bu biar lebih variatif, kemudian dengan kreatif. Jadi anak tidak bosan, kemudian malah penasaran Bu pengen belajar lagi dan belajar rasa ingin tahunya ada. Luar biasa Bu, bagus banget solusinya ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap tadi ya Bu ya, solusinya adalah untuk keluarga ya Bu Erni akan melakukan pendekatan baik kepada muridnya, kemudian juga kepada wali muridnya. Untuk posisi itu Bu Erni kemudian akan menempatkan siswa-siswa yang fokusnya kurang di depan begitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk pembelajaran, Bu Erni akan berusaha mengubah pembelajarannya menjadi menarik dan juga kreatif ya Bu ya. Oke, nah kira-kira dari sekian banyak solusi yang luar biasa tadi ya Bu ya, yang mana nih yang mau Bu Erni lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin untuk mengubah metode pembelajaran dulu ya Bu ya. Jadi saya akan membuat metode pembelajaran, jadi tidak hanya berceramah, tidak hanya membaca buku paket, gitu. Jadi akan menggunakan alat belajar atau metode pembelajaran yang kreatif dan variatif. Jadi yang akan dilakukan solusi dalam waktu dekat ini adalah mengubah metode dan model pembelajaran, kemudian juga menggunakan alat peraga ya Bu ya. Iya. Kapan kira-kira mau dilakukannya Bu? Kapan ya? Minggu-minggu ini mungkin ya. Ya semangat ya Bu ya. Luar biasa, saya tunggu kabar baiknya. Kemudian Bu, dalam melakukan solusi tersebut ya, kira-kira ada tidak pihak yang nanti akan diajak oleh Bu Erni untuk kerjasama untuk melakukan kolaborasi? Oh, ya. Selain dari juga pendekatan ke orang tua, saya juga akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat Bu dalam berdiskusi tentang metode apa ya sebenarnya dilakukan agar menarik dan bervariatif, juga untuk metode pembelajarannya. Aku juga akan belajar kepada mereka bagaimana membuat media pembelajaran yang baik dan menarik. Oke, jadi Bu Erni akan berkolaborasi selain dengan wali murid, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi ya untuk melaksanakan solusi yang akan dilakukan gitu ya. Oke Bu Erni, kayaknya kita udah di penghujung obrolan ya. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Erni dapatkan melalui sesi ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah saya juga mendapatkan banyak manfaat Bu ya. Tadinya saya bingung Bu mau diapakan ya yang siswa seperti ini agar motivasi belajar meningkat, dia biar fokus. Tapi dengan bertemu dengan guru sini, alhamdulillah saya dapat pencerahan Bu harus begini ya begitu. Ada gambaran Bu dan soal nanti akan sedang melaksanakan. Amin ya, semangat ya Bu Erni ya. Ini solusinya sudah luar biasa bagus. Bu Erni kemudian sudah mampu melakukan dan menemukan solusi-solusi yang hebat tadi ya Bu ya. Jadi nanti akan saya tunggu nih Bu kabarnya minggu depan Bu ya, kabar perubahannya ya. Tetap semangat ya Bu Erni ya. Terima kasih ya Bu Lucy. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Subah. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu juga sehat. Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Lucy, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan proses coaching tadi ya. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan dan penilaian saya, kira-kira yang Ibu rasakan selama melaksanakan coaching tersebut apa gitu Bu?
Saya selama melaksanakan proses coaching gitu ya Bu ya, dan setelah melaksanakan proses coaching itu perasaannya senang gitu ya, senang karena sudah bisa membantu coach saya gitu ya menemukan solusinya dari permasalahan yang dia alami gitu ya secara mandiri gitu ya Bu ya, bukan saya yang memberikan tapi coach saya sendiri yang menemukan solusinya gitu ya, dan saya juga semakin bersemangat gitu ya untuk bisa mengimplementasikan proses coaching ini di lingkungan sekolah saya, baik terhadap rekan sejawat saya ataupun murid saya. Bagus sekali ya Bu Lucia. Sama-sama. Nah sekarang indikator keberhasilan dan rubrik penilaian yang telah kita sepakati. Kira-kira indikator keberhasilan apa yang sudah Ibu Lucy lakukan selama proses coaching tadi gitu Bu, yang Ibu berikan terhadap diri sendiri dari skala 1 sampai 10? Kalau menurut saya ya Bu ya, jadi kompetensi yang sudah saya tunjukkan selama proses coaching tadi yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan atau menyimak gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau harus memberi nilai pada diri sendiri begitu ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10 sepertinya untuk kompetensi diri saya gitu ya Bu ya, kayaknya sih ada di angka 8 deh Bu. Itu ya Bu Lucy, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Lucy, sebuah penilaian diri yang Bu Lucy mampu mengukur kompetensi yang ada pada diri Ibu Lucy. Ya, terima kasih Bu. Oh ya sama-sama. Baiklah Bu, ada beberapa catatan ya dalam pengamatan saya selama coaching tadi gitu. Saya mengamati dan menilai bahwa Ibu Lucy itu sudah memenuhi kompetensi yang akan dinilai dengan kehadiran penuh atau present ya, mendengarkan dengan aktif atau menyimak, dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach yang dipandu oleh Bu Lucy tadi gitu bisa mendorong coach itu menemukan solusi terbaiknya secara mandiri, dan proses coaching pun sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching. Dan menurut Ibu kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan lagi ke depannya gitu Bu Lucy? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya tingkatkan lagi ke depannya gitu ya Bu ya, berkaitan dengan proses coaching ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya rasa selama proses coaching tadi ya masih belum maksimal gitu dalam menunjukkan kompetensi tersebut, dan mungkin caranya gitu ya Bu ya dengan terus menerus melakukan praktik baik ini di lingkungan sekolah saya gitu ya, supaya nanti terbiasa untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian juga mungkin saya juga bisa mencari literatur ataupun referensi seperti di YouTube atau di TikTok gitu ya Bu ya, terkait dengan pelaksanaan praktik coaching ini, sehingga kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saya semakin bertambah gitu dan semakin berkembang gitu. Oh, bagus sekali ya Bu Lucy. Mudah-mudahan apa yang Bu Lucy harapkan terwujud ya Bu Lucy. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama Bu Lucy. Assalamualaikum Bu Elni. Halo Bu Lucy. Bagaimana kabarnya Bu Elni, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya, kali ini kita akan melakukan pengamatan terhadap praktik coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat ya Bu. Iya, ya sebelum kita melaksanakan proses coaching Ibu, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dan sepakati dengan Ibu. Yang pertama itu adalah mengenai rubrik penilaian yang nanti akan kita sepakati ya Bu ya. Dan selama proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu nanti ya, nanti baik coach ataupun coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang akan kita sepakati nanti gitu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur percakapan kita, lalu juga bagaimana Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan bagaimana coachnya merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coach gitu ya Bu ya. Iya, dan jangan lupa juga Ibu ya, selama proses coaching sesuaikan dengan paradigma dan juga prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga mendorong proses kreatif dan juga
memaksimalkan potensi. Ya Ibu ya. Baik Bu. Iya. Nah, berkaitan dengan rubrik penilaian nih Bu ya. Kira-kira menurut Bu Elni kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan selama proses coaching berlangsung? Menurut saya kompetensi yang harus dikembangkan adalah hadir yang penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik ya Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan Ibu kembangkan selama proses coaching berlangsung ya Bu ya, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif atau menyimak, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih Bu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik ya. Nah, menurut Bu Elni kira-kira gitu ya, indikator keberhasilan dari setiap kompetensi yang tadi disebutkan oleh Bu Elni, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Keberhasilan saya jika bisa membantu coach saya nanti menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Bu. Baik, semoga lancar ya Bu ya proses coachingnya. Kita bertemu nanti pada saat Ibu melaksanakan proses coaching dengan rekan sejawatnya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat Bu Elni. Terima Iya. kasih Bu Busba. Waalaikumsalam Bu Erni. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana nih? Katanya ada yang mau diobrolin nih. Iya Bunda, saya ingin curhat sama Bunda. Apakah ada waktu Bunda? Alhamdulillah saya ada waktu. Mau ngomong apa ya kita hari ini? Iya Bunda, saya itu punya permasalahan di kelas ya Bunda, tentang murid saya yang kurang fokus dalam pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Oh, jadi tentang murid Ibu yang kurang fokus dalam pembelajaran itu ya? Iya Bun. Kemudian bisa diserahkan seperti apa kurang fokusnya? Iya Bun, di kelas itu ya ada beberapa anak gitu ya. Ketika pembelajaran dimulai gitu, saat saya mengajarkan materi gitu, anak itu ada yang kurang fokus karena mungkin kenapa gitu ya Bun ya, kurang paham aja apa yang saya ajarkan itu. Begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang pengen coba dapatkan dari obrolan kita? Iya Bunda, saya pengen mencari solusi gitu supaya anak dalam kelas saya itu semuanya bisa mengikuti apa yang saya ajarkan gitu Bu, dengan fokus. Oke, jadi supaya mendapatkan solusi agar siswa-siswa itu menjadi fokus dan pemahamannya lebih gitu ya. Iya Bunda. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu dikatakan fokus, kemudian paham itu seperti apa ya Bu ya? Iya. Kalau menurut saya punya anak itu ketika saya mengajar gitu kan, anak itu konsentrasi, fokus gitu, sehingga apa yang saya ajarkan itu mereka tangkap gitu. Ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka itu menjawab, bisa menjawab, bukan hanya geleng-geleng atau hanya diam atau hanya melamun gitu Bun. Jadi ada beberapa anak itu yang kurang fokus gitu tuh Bun. Jadi dikatakan fokus kalau dia bisa konsentrasi gitu ya, bisa konsentrasi, kemudian colek-colek, nggak hanya geleng-geleng kayak paham seperti itu ya. Iya, juga paham. Seperti itu. Jika nilai 1 sampai 10, kira-kira anaknya Bu Suka tadi ada di level berapa Bu? Iya Bunda ya, kira-kira di level 5 kayaknya Bun. Level 5 ya? Iya. Jadi kira-kira apa ini kendalanya bisa di level 5? Iya, karena kurang fokus tadi gitu Bun. Jadi setelah saya ini apa sih cari penyebabnya gitu Bun. Si anak itu ada yang belum sarapan gitu, ada juga setelah saya selidiki atau saya pahami lagi gitu, anak itu emang daya tangkap serangan itu memang lamban gitu ya Bu. Iya.
Oh begitu ya Bunda ya. Jadi akibatnya karena tidak fokus tadi disebabkan oleh karena tidak sarapan, kemudian daya serap yang sangat kurang gitu ya Bunda ya. Kalau untuk Bu Subah sendiri nantinya pengen di level berapa setelah setelah kita mencari solusinya? Harapan saya Bunda mungkin kalau pengennya sih ya, saya sebagai guru pengennya di level 10 lah gitu ya, tapi di level 8 juga alhamdulillah gitu. Jadi kan ada peningkatan gitu ya Bu. Jadi ada di level 8 ya Bu ya. Syukur-syukur lebih begitu ya Pak sebagai pendidik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat murid-murid tadi jadi lebih fokus, kemudian bisa konsentrasi dan daya semangat tinggi? Oh iya Bu, iya karena tadi ada dua faktor ya, yang dari belum sarapan dan juga dengan ada keterlambatan dalam daya pikirnya juga ya, bagi ya anak gitu yang nggak sarapan, nanti saya arahkan Bunda gitu ya ke anaknya bahwa sarapan itu memang penting gitu untuk nanti di kelas itu bisa konsentrasi gitu. Jadi istilahnya perut itu tidak keloncongan saat kita menangkap materi yang guru ajarkan gitu. Jadi anak itu harus sarapan dulu, saya arahkan. Selain itu juga baik anak yang belum sarapan maupun yang ada keterlambatan daya pikirnya itu saya akan visit Bun. Jadi ada peran di situ, peran orang tua di mana yang belum sarapan itu saya juga akan kasih pengertian atau pemahaman kepada orang tuanya bahwa sebelum anak itu berangkat ke sekolah diharuskan gitu Bun untuk sarapan gitu biar di kelasnya konsentrasi. Dan juga saya juga akan memvisit bagi anak yang kelambatan itu ya, daya pahamnya kurang, saya juga akan istilahnya ke wali muridnya itu memberikan arahan juga bahwa perlunya bimbingan di rumah gitu, karena emang di rumah dengan di sekolah itu kan waktu untuk belajar itu kan lebih luasan, lebih banyak kan di rumah ya Bu. Kalau di sekolah kan istilahnya sedikit lah, terbatas gitu. Iya, terus iya Bunda, kalau di sekolah saya akan memberikan bimbingan yang lebih gitu kepada anak yang kurang pemahaman tersebut gitu Bun. Luar biasa, Bu Subah sudah menemukan solusi ya dengan baik sekali. Jadi anak tersebut akan disarankan untuk sarapan dulu ya, dengan harapan kalau sudah sarapan selalu akan meningkatkan tingkat kefokusan, kemudian melakukan kompetisi juga, insya Allah. Jadi ketika pendekatan ke wali muridnya ya juga ya. Kemudian selain melakukan bimbingan di sekolah, kita juga mengharapkan untuk orang tuanya melakukan bimbingan dari rumahnya. Iya, luar biasa. Kita menemukan solusi yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan lancar ya Bu ya. Insya Allah Bunda. Kira-kira kapan hal ini mau dilaksanakan? Kepengennya Bunda sesegera mungkin ya Bunda. Iya, biar kita sebagai guru tuh bisa mengetahui gitu istilahnya perbaikan dari anak tersebut gitu. Luar biasa, semangat ya Bunda ya. Iya dong. Semoga lancar, semangat dan segera dilaksanakan. Kira-kira siapa yang mau dilibatkan? Pihak mana atau siapa yang akan dilibatkan dalam hal ini? Iya, sangat banyak sekali Bu yang terlibat ya, terutama kedua orang tua ya sebagai wali murid dari anak tersebut gitu. Bagaimana wali murid itu di rumahnya memberikan bimbingan gitu ya, memberikan arahan. Juga di sekolah saya itu sangat berpengaruh sekali ya, peran dari kepala sekolah juga, peran sejawat juga gitu Bu. Oke baik, jadi bekerja sama kolaborasi dengan orang tua, kemudian kepala sekolah dan rekan guru di sekolah ya. Iya Bu. Biasa. Baik, kita sudah ada di penghujung questionnya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan hari ini? Wah, sangat luar biasa, senang sekali Bunda saya bisa mencari solusinya gitu Bun. Terima kasih
Subhan, kalau gitu kita sampai ketemu minggu depan ya Bunda ya. Iya. Kabar baik ditunggu, semoga ada perubahan yang baik. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Sri. Iya baik, alhamdulillah Bu Erni tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Baah ya Bu ya, Iya, dengan baik dan juga lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan penilaian saya terhadap proses coaching yang telah dilakukan tadi ya Bu ya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching tadi? Saya merasa sangat senang Bu karena bisa membantu coach saya menyelesaikan solusinya. Alhamdulillah ya, saya lihat juga bagus Bu dan cukup lancar juga ya Bu ya prosesnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari indikator keberhasilan yang sudah kita sepakati ya Bu ya dan sudah kita diskusikan ya minggu lalu begitu ya Bu ya. Kira-kira gitu dari indikator tersebut kompetensi mana sih yang Ibu rasa sudah baik Ibu lakukan selama proses coaching tadi? Kemudian jika dari skala 1 sampai 10 gitu ya, menurut Ibu level yang menggambarkan kompetensi diri Ibu Erni berkaitan dengan kompetensi pelaksanaan coaching itu di angka berapa? Kompetensi yang sudah saya kembangkan adalah kalian kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Dan saya juga sudah mencoba menerapkan alur filter. Kemudian untuk level yang saya lakukan kira-kira di keberhasilan saya ada di level 7. Iya, alhamdulillah luar biasa ya Bu, masya Allah. Ibu sudah mampu menilai diri sendiri ya, sebuah penilaian yang mampu mengukur kompetensi diri, terutama kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching ya Bu ya. Iya, baik ya Bu ya. Di sini ada beberapa catatan yang bisa saya amati ya Bu ya, yang bisa saya catat, yang kemudian akan saya sampaikan ya di forum ini. Ya, jadi selama proses coaching yang sudah Bu Erni lakukan tadi, saya amati dan saya nilai ya bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan kompetensi dalam bukti penilaian yang kita sepakati ya. Dimana Bu Erni sudah menunjukkan kehadiran penuh atau presence, Bu Erni juga sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif dan menyimak, dan juga Bu Erni sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Selain itu juga alur percakapan yang terjadi antara coach dan coachee ya itu sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, dan juga saya amati proses coaching yang berjalan pun gitu ya sudah sesuai dengan prinsip dan juga paradigma berpikir coaching gitu Bu ya. Nah pertanyaannya Bu, kira-kira kedepannya nih berkaitan dengan topik coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lebih seperti itu? Yang ingin saya berikan lagi adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan mempelajari, dengan berlatih, kemudian membaca beberapa referensi, semoga nanti saya akan bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, baik untuk penanggung jawab maupun untuk murid saya nanti Bu. Baik, Bu Erni ya, tetap semangat ya Bu ya. Saya yakin Bu Erni kedepannya akan menjadi coach yang handal dan pembelajar sepanjang ya Bu ya. Terima kasih Bu Lucy. Iya, tunggu praktik baiknya ya Bu ya. Iya, iya sama-sama. Assalamualaikum Subhan. Waalaikumsalam Bunda Erni. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah baik. Seperti yang pernah kita diskusikan kemarin Ibu ya, kita melakukan pengamatan ketika Ibu melakukan praktek coaching dengan tanggung jawab Ibu. Ya Bunda. Baik. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal ya yang akan saya diskusikan dan bikin sepakat dengan Ibu. Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan mengenai rutin penilaian kita Ibu selama proses coaching. Baik coach maupun coachee akan saya amati sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai alur kita? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, proses coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu keterbukaan, mendorong proses kreatif dan memaksimalkan refleksi. Ya Bu. Nah
Nah, dalam penilaian ini kira-kira kompetensi apa yang Ibu juga akan pegang? Iya, Bu. Menurut saya potensi yang saya akan lihat dan saya akan praktekkan dalam coaching nanti, yaitu keahlian penuh atau present, mendengarkan aktif atau menyimak dan juga mengajukan pertanyaan yang berbagai. Jadi ada 3 kompetensi ya dia yang akan diamati dan dinilai, yaitu keahlian penuh, kemudian menanyakan aktif dan mengajukan pertanyaan berhubung. Dari ketiganya ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam praktek? Mungkin kehadiran penuh ya Bu, atau present dan juga mengajukan pertanyaan. Ya, jadi yang akan dikembangkan adalah present dan mengajukan pertanyaan berhubung. Semoga nanti Ibu ya proses coachingnya nanti kira-kira kita akan bertemu lagi di kesempatan lain ya. Semoga Ibu sudah melakukan coaching yang baik. Lancar, semangat Ibu ya. Iya Bunda Ermi, terima kasih. Sama-sama Bu, semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Bunda Subaa. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bunda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lucy, saya juga sehat. Jadi gimana nih? Katanya mau ngobrol, ada yang mau disampaikan gitu Bu? Iya, ini Bu, saya lagi ada masalah ya Bu ya sebenarnya dengan proses pembelajaran saya. Tapi utamanya masalahnya itu ada di diri saya gitu Bu. Oh gitu. Jadi Bunda Lucy ada permasalahan tentang anak murid Bu Lucy ya. Kalau boleh diceritakan masalahnya seperti apa sih Bu? Iya nih Bu, jadi saya rasa nih Bu ya, belakangan ini gitu ya, tapi sudah lama sih merasakannya gitu, baru sempat dicurhatin nih sama Bunda Subaa gitu ya. Jadi saya rasa itu murid-murid saya itu ya Bu ya, selama ini tuh kayaknya mengalami penurunan motivasi belajar Bu, dan ini tuh kayaknya ngaruh ke fokus belajar mereka gitu, jadi mereka kurang fokus, ditanya juga seperti kayak gak nyambung gitu, kemudian juga tidak ada kesadaran diri kalau misalkan mereka nanya gitu. Gitu ya Bunda ya. Jadi ada di kelas Bunda itu beberapa anak yang motivasinya kurang. Jadi saat pembelajaran itu anak tersebut gitu kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang Bu Lucy ajarkan ya di kelas ya Bu. Iya. Iya. Kira-kira kenapa sih anak tersebut kurang fokus gitu Bu? Kayaknya sih ada banyak faktor sih Bunda ya, bisa jadi gitu ya. Saya akan singgung aja ya Bunda, bisa jadi faktor pembelajaran saya yang kurang menarik gitu untuk mereka gitu ya. Mungkin pembelajaran saya selama ini monoton begitu ya Bunda ya, dan juga kurang sesuai dengan minat atau kebutuhan belajar mereka begitu. Tapi selain itu ada juga faktor keluarga gitu ya Bunda ya, dimana mungkin mereka di rumahnya kurang dapat kasih sayang, kemudian juga belum siap belajar, belum usahakan gitu ya Bunda. Dan juga mungkin dari faktor posisi dia duduk Bunda. Oh, iya. Jadi banyak faktornya ya Bu Lucy ya. Nah dari pengamatan Bu Lucy sendiri yang dikatakan murid bisa termotivasi belajarnya dan fokus dalam pembelajaran itu seperti apa gitu Bunda? Menurut saya ya Bu ya, murid dikatakan memiliki motivasi belajar yang baik dan juga fokus belajar yang baik, yang itu ya Bu ya Bu ya. Jadi yang ketika ditanya dia nyambung, dikasih pertanyaan tematik atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi bisa jawab, terus juga punya kesadaran untuk bertanya, terus juga aktif gitu Bu, ngikutin setiap instruksi yang saya kasih gitu, disuruh kerja kelompok, presentasi. Iya iya. Berarti menurut Bu Lucy tadi ya, anak itu intinya aktif menjawab semua pertanyaan yang diajukan Bu Lucy ya dalam pembelajaran gitu, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Lucy gitu ya. Nah sekarang Bu Lucy menurut kriteria nilai ideal ya dari 1 berbanding 10 gitu, menurut Bu Lucy sendiri skala berapa gitu murid dari Bu Lucy?
Oh, oke, oke. Iya. Menurut saya sih Bu, murid-murid saya gitu ya, kalau berdasarkan tadi ya Bu ya, aspek motivasi, terus juga fokusnya, kayaknya sih Bu ada di level 5 deh gitu. Nah, masalahnya tadi ya Bu ya. Berada kok di angka 5 ya. Oke. Kira-kira kendala apa gitu ya Bun? Menurut Bu Lucy, kenapa menurut Bu Lucy itu ada di level 5 gitu? Tadi ya Bu ya, mungkin kendalanya yang pertama ya Bu ya, dari proses pembelajaran saya gitu. Mungkin masih monoton untuk mereka, kurang menarik, kurang bisa gimana ya, menyesuaikan kebutuhan belajar mereka gitu ya. Jadi pembelajaran itu kayaknya terkesan membosankan untuk mereka gitu ya. Jadinya motivasi belajar mereka jadinya turun. Terus juga mungkin dari rumah mereka belum siap untuk belajar, belum sarapan, apa mau sarapan gitu ya, atau memang dari keluarga tidak menyiapkan gitu ya. Kemudian sedikit banyak sih Bu saya amati anak-anak yang punya masalah di keluarganya gitu ya, di rumahnya itu juga sedikit banyak mempengaruhi motivasi dan fokus mereka juga sih Bu gitu ya. Anak-anak yang kurang kasih sayang, kemudian juga ada masalah, itu motivasinya kayaknya terganggu gitu dan jadinya kurang fokus gitu dalam ikut pembelajaran. Itu juga posisi duduk juga kayaknya mempengaruhi Bu. Jadi rata-rata gitu anak-anak yang duduknya di depan gitu ya itu lebih fokus karena mungkin lebih merasanya diawasi gitu ya Bu ya. Sedangkan yang di belakang tuh jadi lebih gampang susah fokus, lebih gampang kena gangguan gitu, lebih gampang terdistract gitu dengan hal-hal yang kecil gitu. Malah kadang saya misalkan minta mereka untuk mengerjakan apa gitu, mereka kadang malah menggambar, menulis yang ya yang bukan seharusnya gitu. Itu sih kayaknya masalahnya atau kendalanya yang saya rasakan. Baiklah Bu Lucy, berarti sangat kompleks juga ya permasalahan yang ada ya Bunda ya. Kalau di angka 10 sepertinya agak susah gitu ya. Menurut Bunda Lucy gitu, terlihat ada peningkatan di level berapa setelah Bu Lucy tahu permasalahan tersebut? Menurut saya sih Bu ya, kayaknya level 7 itu sudah cukup ya Bu. Walaupun misalkan memang tidak terlalu signifikan gitu ya, tapi dalam jangka waktu yang sebentar ini gitu ya, minimal ada perubahan lah gitu, walaupun hanya sedikit gitu. Jadi saya rasa sih level 7 juga sudah cukup Bu. Baiklah, luar biasa ya Bunda Lucy ya. Nah, kan tadi kepengen diangkat 7 nih. Kira-kira apa sih yang bisa Bunda Lucy lakukan supaya anak tersebut gitu berada di level 7 tersebut? Saya masih bingung sih Bu, sebenarnya solusi itu ada, cuman gimana ya, kayak masih bingung gitu harus mulai dari mana gitu. Apakah harus mulai dari faktor pembelajar dulu atau faktor keluarga dulu atau faktor posisi dulu masih bingung Bu gitu. Menurut Bunda Lucy, dari pengamatan Bunda Lucy itu kira-kira Ibu akan seperti apa ya memotivasi belajar anak tersebut supaya anak tersebut aktif bertanya, aktif menjawab juga gitu ke dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ini ya Bu ya, anak-anak saya gitu bisa aktif nanya, aktif jawab juga, terus juga aktif ikut kegiatan yang saya berikan gitu ya Bu ya, nyambung gitu dan nggak colok-colok gitu ya Bu ya. Mungkin pembelajaran saya kayak gitu yang harus diubah gitu, jadi biar lebih menarik, kemudian juga biar lebih interaktif gitu ya, dan sesuai dengan minat mereka kayak gitu. Jadi mereka itu gimana ya, jadi lebih semangat gitu ikut pembelajaran saya dan mungkin penasaran gitu, oh iya nanti minggu depan belajar di kelas 10 sih mau ngapain lagi nih gitu. Jadi kayaknya sih proses pembelajaran saya itu jadi harus diubah kayak gitu ya, lebih menarik. Itu ya Bunda ya, jadi proses pembelajarannya Lucy yang akan lebih bervariasi lagi gitu ya Bunda ya, sehingga anak tersebut bisa tertarik dengan pembelajaran yang Lucy ajarkan nanti gitu. Bagus sekali Bunda rencananya gitu. Iya. Menurut Bunda Lucy ada lagi nggak Bu? Kalau menurut saya gitu ya, mungkin yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak saya gitu ya Bu ya, dan juga meningkatkan fokusnya itu mungkin dengan cara tadi melakukan pendekatan personal kepada mereka gitu ya, supaya tahu mereka udah menyiapkan diri untuk belajar belum, yang sederhana
sehariannya sudah sangat penuh dari rumah, sambil juga mensosialisasikan kepada mereka bahwa kebersamaan itu penting gitu ya. Kemudian juga melakukan pendekatan personal juga kepada wali murid, baik melalui tatap muka secara langsung atau tatap muka lewat WA group seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga saya mungkin akan mengubah posisi duduk sesuai dengan tingkat kemampuan fokus anak-anak saya gitu ya Bu. Jadi yang fokusnya kurang gitu ya, yang gampang terganggu, terdistract, kayaknya bakalan saya taruh depan gitu ya. Sedangkan yang fokusnya baik, mantap gitu, mungkin akan saya taruh belakang. Tapi nggak memungkinkan juga gitu kalau saya lokasi lagi biar bisa merasakan semuanya. Iya, luar biasa sekali Bunda Lucy. Iya, jadi Bunda Lucy akan melakukan pendekatannya. Selain pendekatan personal kepada muridnya, juga nanti Bunda Lucy akan komunikasi juga ya, yang lebih intens kepada wali muridnya juga ya. Nah, sekarang yang kemungkinan yang akan dilakukan Bunda Lucy dalam waktu dekat itu seperti apa gitu? Kayaknya sih yang harus saya lakukan ya, yang paling urgent yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini ya Bu ya, itu memperbaiki proses pembelajaran saya sih Bu, bagaimana biar menarik, interaktif gitu ya, dengan menggunakan aplikasi teknologi gitu ya, teknologi aplikasi pembelajaran. Baiklah Bunda Lucy, kapan sih hal-hal tersebut itu akan dilakukan gitu? Sepertinya minggu depan Bu langsung saya lakukan, saya langsung action nih melakukan solusinya supaya perubahannya lebih cepat terlihat gitu. Luar biasa. Lebih cepat lebih baik ya Bunda ya. Benar, lebih baik. Baiklah, mungkin kita berada di penghujung coaching ini ya Bunda. Sekarang yang Bunda rasakan setelah Bunda curhat ke Ibu gitu, yang rasakan Bunda sekarang gitu, gimana di perasaan? Ya, yang saya rasakan gitu ya setelah curhat ke Bunda Subaa gitu ya, lega. Kemudian yang awalnya bingung gitu ya, kayak benang kusut gitu, ini harus mulai dari mana dulu, solusinya yang mana dulu nih yang dipilih gitu ya. Tapi setelah ngobrol sama Bunda jadi tahu nih solusi yang bisa saya lakukan ini seperti A, B, C yang tadi saya sebutkan ya, jadi mulai dari pembelajaran, kemudian juga keluarga, kemudian juga posisi duduk, dan saya jadi tahu gitu yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini yang mana. Terima kasih Bunda ya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya Bunda ya. Sangat bermanfaat Bunda. Iya, sampai ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Saya kepengen dengar ceritanya Bu Lucy setelah ada perbaikan dia. Bu Lucy. Siap Bunda. Bu Subaa. Waalaikumsalam Bunda Erni. Baik Bu, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching terhadap Bu Lucy tadi ya dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah baik Bu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi ya. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan dan penilaian saya, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan proses coaching tadi? Yang saya rasakan itu Bunda alhamdulillah luar biasa, karena coach saya itu menemukan solusi terbaiknya gitu dalam memecahkan permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Bagus ya Bu, bagus sekali luar biasa. Nah dari indikator keberhasilan dari PP yang telah kita sepakati, kira-kira indikator keberhasilan apa yang sudah baik dan sudah Ibu lakukan selama melakukan proses tadi, dan kira-kira berapa skala penilaian yang bisa Ibu berikan untuk diri Ibu sendiri dari 1 sampai 10? Iya Bunda, yang saya terapkan itu untuk penilaian diri saya mungkin saya tidak bisa mengungkapkan berapa nilai yang saya punyai gitu ya Bunda ya. Tapi kalau menurut saya Bunda ya, saya sudah menerapkan kompetensi coaching ya, seperti kehadiran penuh atau present ya, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif gitu ya Bun. Saya juga telah menerapkan alur kita di mana dari tujuan, identifikasi, ya rencana aksi dan tanggung jawab si coaching tersebut gitu telah dilakukan gitu Bun dengan sangat sempurna. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Ibu telah mampu menilai diri sendiri, sebuah penilaian yang mampu mengukur kompetensi
diri ibu sendiri luar biasa. Oh iya Bu, ada beberapa catatan dan pengamatan saya selama mengamati di proses coaching ibu ya. Saya mengamati dan menilai ibu sudah memiliki kompetensi yang akan dinilai, yaitu pelayanan umum, kemudian mendengarkan aktif dan menyimak untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Itu juga sudah melakukan beberapa percakapan kita sehingga mampu mendorong coaching untuk dapat menemukan solusinya sendiri secara mandiri. Dan proses coaching pun sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching itu ya. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan di depan terkait dengan pelaksanaan coaching? Sudah luar biasa. Iya Bunda, yang mungkin akan saya tingkatkan lagi yaitu tentang istilahnya kehadiran penuh gitu ya Bun, dan istilahnya mendengarkan dengan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu ya Bun terhadap coaching. Oke, luar biasa ya, semangat ya Musbah ya. Saya yakin ke depannya Musbah akan menjadi coach yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Bunda Erni. Sama-sama Ibu. Ya.